memiliki jumlah istri sebanyak 72 istri. Anunya tak pernah loyo sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sekali-sekali mengkaji tentang keadaan surga dan neraka. Bagi orang-orang yang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW akan surganya Allah Azza wa Jalla. Salah satunya nih jumlah istri minimal nih jumlah istri minimal. Bagi setiap laki-laki yang masuk surganya Allah Azza wa Jalla akan dinikahkan dengan 72 istri. Ini adalah gaji pokok. Gaji pokok itu artinya belum bonus, belum kinerja, belum yang lain-lain. 72 istri. Kemudian bayangan kita apakah seperti di dunia? Tidak seperti di dunia. Mengapa? Karena di akhirat itu nggak ada rumus fisika, nggak ada rumus fisika, rumus kimia tidak ada, rumus matematika apalagi nggak ada, rumus biologi nggak ada. Jadi nggak ada rumus biologi, nggak ada rumus kimia, fisika, matematika, nggak ada begitu. Maksudnya bagaimana? Begini loh, kalau di surga itu nggak bisa sebenarnya dibayangkan, digambarkan secara detail seperti apa yang telah dirasakan oleh para penduduk surga. Hanya gambaran-gambaran sederhana saja. Karena kenikmatan di surga itu nggak bisa dibayangkan. Pokoknya beda. Surga dengan ada di dunia ini beda, jauh. Contoh misalnya gini, seorang laki-laki di surga menikahi wanita walaupun toh minimal 72 istri, bahkan ada yang menikah sampai ratusan bahkan ribuan istri. Tetapi anunya sang suaminya itu nggak pernah loyo-loyo, nggak pernah loyo lah, yang thani nggak pernah loyo lah. Kalau di dunia loyo kan. Kemudian lagi nih, di akhirat itu tidak ada rumus biologi, nggak ada rumus kimia fisika. Kalau seandainya melakukan hubungan badan, la maniyalahu wa la maniyalaha, nggak ada mani, nggak ada sperma bagi laki-laki dan nggak ada sperma bagi perempuan, nggak ada. Kalau ada sperma nanti jadi anak lagi, dia punya cucu lagi, mana nggak selesai itu kalau di surga begitu. Kalau keluar sperma, keluar mani, apa iya? Kalau setelah melakukan hubungan badan kemudian mandi jinabat, ya nggak begitu, nggak ada. Pokoknya bagaimana kenikmatannya? Pokoknya kenikmatannya beda dengan di dunia, ya. Oleh sebab itulah apapun yang dimakan oleh penduduk surga, apapun yang dimakan itu semuanya nikmat dan rahmatnya Allah. Semuanya nikmat dan rahmatnya Allah, enggak ada yang jadi kotoran. Kalau di dunia, kalau habis makan sate, makan buah, kemudian enggak berak, enggak kencing, kan sakit, ya. Kalau di akhirat enggak begitu. Enggak ada di akhirat itu habis makan buah, makan daging, makan macam-macam kenikmatan-kenikmatan yang dimakan di surga. Kemudian mau dibuang jadi kotoran, enggak ada. Masa di surga itu mau rebutan bikin WC, enggak ada. Oleh sebab itu sekali lagi nih ya, perlu dipahami bahwa gambaran di surga itu hanya menggambarkan ya sepintas yang bisa kita angan-angan begitu. Tetapi sebenarnya hakikatnya enggak seperti itu. Surga lebih nikmat luar biasa, enggak bisa dibayangkan sama sekali. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yudkhiluhu Allahul jannata illa zawwajahu Allahu azza wa jalla thintain wa sab'ina zawjatan. Yang artinya begini, ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun, yudkhiluhu, yang memasukkan kepadanya Allahu oleh Allah al-jannata, ke dalam surga, illa zawwajahu Allahu, melainkan atau kecuali menikahkan kepadanya Allahu oleh Allah azza wa jalla thintain wa sab'ina zawjatan, dengan 72 istri. Nah, siapapun nih yang Allah masukkan ke dalam surga
pasti Allah akan menikahkan dia dengan minimal 72 istri. Ayo, kalau dibayangkan di dunia, loyo Pak nanti ya, makanya nggak bisa dibayangkan. Ini baru gaji pokok. Oleh sebab itulah, sungguh-sungguhlah wahai para laki-laki mukmin untuk menjadi hamba Allah, yang menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang soleh. Sehingga kalau menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah, pasti nanti diganjar oleh Allah dengan surganya Allah. Sedangkan surga Allah itu banyak kenikmatan-kenikmatan. Kemudian Rasulullah menjelaskan thintaini minal huril aini, yang dua minal huril aini, yaitu dari jenis bidadari. Jadi ternyata yang bidadari cuma dua nih, ya kan? Cuma dua saja. Wa sab'ina min mirathi min ahlin nar, dan yang 70 min mirathi, yaitu dari warisan dia, min ahlin nari, dari penduduk neraka. Maksudnya bagaimana? Begini loh, kalau di akhirat itu Allah akan menikahkan seorang laki-laki dengan minimal 72 istri minimal, yang 2 istri dari jenis bidadari, yang 70 dari jenis manusia, yang suami-suami mereka masuk neraka. Loh, ternyata ya di surga itu penduduk terbanyak juga wanita. Wanita. Jadi jangan hanya digambarkan, dibayangkan bahwa penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita. Wanita menjadi penduduk terbanyak neraka. Tetapi wanita juga menjadi penduduk terbanyak di surga. Jadi penduduk terbanyak di surga adalah para kaum wanita. Kalau kaum wanita sedikit di surga, berarti laki-lakinya punya istri sedikit dong, ya kan? Oleh sebab itulah wanita memang terbanyak penduduk surga dan juga terbanyak penduduk neraka. Kemudian banyak nih wanita-wanita yang masuk surga sedangkan suami-suami mereka masuk neraka. Maka akan dikawinkan oleh Allah, dinikahkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh yang masuk surga. Kemudian kalau orang itu memiliki amalan-amalan ibadah sunnah-sunnah yang lain, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah dan seterusnya, akan ditambah istri-istri yang berupa bidadari. Jadi tambahan bonus-bonus itu dari bidadari. Adapun gaji pokoknya yaitu dari jenis manusia yang cantiknya 7 kali lipat daripada cantiknya bidadari. Ma minhunna wahidatun, tidaklah dari satu orang mereka para istri itu seorang pun, illa walaha qubulun syahyun, kecuali atau melainkan dia memiliki, mohon maaf, kemaluan yang sangat menggairahkan. Wah, kemaluannya perempuannya sangat menggairahkan, syahyun. Walahu dzakarun la yang tsani, dan bagi setiap laki-laki memiliki kemaluan ialah yang tsani, yang tidak pernah loyo sama sekali, alias strong, kuat, enggak pernah loyo. Masya Allah, luar biasa. Akhrajah Ibnu Majah, akhrajah telah mengeluarkan hubungan hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah nomor hadis 5002. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.